Saudaraku, kita akan mendengar firman Tuhan dan tema firman Tuhan sore hari ini yaitu tentang kebangunan rohani. Kebangunan rohani. Mari sama-sama buka dalam Ratapan pasal 3 ayat 40 sampai dengan ayat 41. Demikian firman Tuhan. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Ayat 41. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Bapak, Ibu, Saudara dalam kasih Tuhan, kebangunan rohani adalah pemulihan pribadi atau kegerakan rohani yang terjadi. Ya, dimulai dari dalam diri kita sendiri kepada hubungan yang vital, hubungan yang kuat dengan Tuhan setelah masa kemunduran. Saudaraku dalam kasih Tuhan, saya renungkan akhir-akhir ini beberapa negara, beberapa tempat ada terjadi kebangunan rohani. Orang-orang berbondong-bondong memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tidak dibatasi dengan waktu, secara bergantian. Mereka menangis, mereka berseru, mereka menyembah, memuji. Bahkan ada kegerakan kebangunan rohani di mana mereka suka membaca firman Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan. Wow, itu sesuatu hal yang dirindukan setiap kita. Saudara, dalam ayat ini saudaraku, mengajak untuk apa? Untuk setiap pribadi lepas pribadi mengalami kebangunan rohani yang dikerjakan dari Tuhan. Mahanaim jarang sekali, bahkan selama ini saya belum pernah melihat ada KKR saudaraku. Kebaktian, kebangunan rohani. Karena bagi saya untuk menjadi pribadi yang dibangun rohaninya, ya, mengalami kegerakan di GPDI Mahanaim ini dimulai dari saya dan saudara. Amin. Dari setiap pribadi saudaraku. Ya. Ketika setiap pribadi mengalami jambahan Tuhan, mengalami sentuhan Tuhan, ada kebangunan rohani dalam setiap pribadinya. Saya percaya setiap orang akan melayani dengan kesungguhan. Setiap orang akan memuji Tuhan. Tanpa disuruh mengangkat tangan, dia mengangkat tangan, saudaraku. Dia menangis, dia berseru, dia beribadah. Bahkan ada kegerakan di mana orang-orang membawa harta kekayaannya. Tidak lagi hitung-hitungan buat kemuliaan nama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah melakukan perkara yang luar biasa dalam setiap pribadinya. Ya, nggak heran ada suatu gereja ketika dengar firman Tuhan benar-benar tidak ada lagi yang buka status, tidak ada lagi yang buka media sosial. Benar-benar dia antusias. Apa pesan Tuhan dalam hidup saya? Apa firman Tuhan hari ini? Dia buka hatinya, dia fokuskan matanya, dia siapkan telinganya. Kenapa? Karena pribadi orang itu mengalami kebangunan rohani yang luar biasa. Jadi tidak ada lagi menyia-nyiakan waktu, berleha-leha, bersantai-santai. Kenapa? Karena dirinya dijamah oleh Tuhan. Nah saudaraku, ada suatu kisah di Efesus. Tuhan melihat ada kemunduran rohani yang terjadi di jemaat Efesus. Perhatikan Wahyu 2 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Kamu telah meninggalkan kasihmu yang kamu miliki pada awalnya. Saya ulangi, aku mencela bahwa kamu telah meninggalkan kasih yang kamu miliki pada awalnya. Kalau dalam terjemahan baru, kasih yang mula-mula. Sekaya apapun, sehebat apapun jemaat Efesus, tetapi Tuhan mencela jemaat Efesus. Mengapa? Karena mereka meninggalkan kasih mula-mula. Ada kemunduran rohani. Seharusnya anak Tuhan yang percaya kepada Yesus, ketika dia memiliki kasih yang mula-mula, kasih itu akan terus bertambah, bertambah di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena ada kebangunan rohani yang terjadi bukan setahun sekali, bukan ketika pendeta besar datang, tetapi setiap perjumpaan dengan Tuhan, hati saudara dibangun. Amin.
Jadi kita tidak usah menunggu hamba Tuhan bule luar negeri datang untuk saya dibangun, untuk saya digerakkan, untuk saya melayani. Tetapi setiap pribadi kalau datang kepada Tuhan, dijamah Tuhan, saya percaya kebangunan rohani itu menjadi bagian saudara. Amin. Saudaraku dalam kasih Tuhan, kenapa Tuhan mencela? Karena Tuhan tidak mau kita berdiri di tempat. Kita bertumbuh ya, tidak berkembang saudaraku. Hanya begitu-begitu saja. Sehingga apa? Tuhan melihat aku mencela engkau. Dari tahun berapa kita beribadah? Sejak kapan kita percaya Yesus? Bagaimana kondisi keadaan rohani kita? Apakah jalan di tempat? Apakah tidak menghasilkan buah? Apakah tidak ada kegerakan? Tidak ada niat untuk membaca firman? Tidak ada niat untuk melayani Tuhan? Buka hati saudara, malam hari ini Tuhan mau menjamah saudara. Ada kebangunan rohani dalam diri saudara. Nah saudaraku dalam kasih Kristus, kalau kita baca tadi ayat tadi, ini berbicara tentang pertobatan tentunya. Yeremia menangisi Yerusalem, ya. Tetapi Yeremia dalam syair, dalam lirikan ratapannya, dia berkata marilah. Ada kata apa? Marilah, 2 kali di sana. Dalam pas ayat 40, marilah. Ayat 41, marilah. Saudaraku, Yeremia rindu ada terobosan terjadi di Yerusalem. Betul, mereka dibuang ke Babel karena apa? Kebobrokan, kemerosokan rohani, moral mereka. Mereka meninggalkan Tuhan, mereka melupakan Tuhan. Mereka tidak memperhatikan lagi bait Allah. Mereka tidak lagi melakukan firman Allah, melupakan tahun Sabat. Dan Yeremia berharap ada pemulihan bagi bangsanya. Yeremia juga berharap bagi setiap kita yang membaca, mari. Supaya apa? Supaya Tuhan kerjakan sesuatu yang dahsyat dalam keluarga saudara, dalam kehidupan saudara, bahkan bagi bangsa kita. Amin. Ada orang berusaha bagaimana membangkitkan bangsa ini. Dimulai dari pribadi, dimulai dari keluarga. Kalau pribadi mengalami kebangunan rohani, keluarga mengalami kebangunan rohani, lingkungan saudara akan mendapatkan dampaknya. Bahkan bangsa ini akan mendapatkan dampaknya. Saudaraku dalam kasih Tuhan, hal yang perlu kita perhatikan ketika saudara rindu mengalami kegerakan rohani, kebangunan rohani di dalam diri saudara. Perhatikan di bagian yang pertama ini, marilah kita menyelidiki. Dan apa di sana dikatakan? Bisa dibuka poin 1. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa siapa? Hidup kita. Enggak usah orang lain. Tetapi kita, saya dan saudara. Perubahan itu dimulai dari diri kita. Ada orang berusaha mengubah suaminya. Ada orang berusaha mengubah istrinya. Mengubah anak-anaknya. Marah sama Tuhan sampai sekarang suamiku belum berubah. Keluargaku belum berubah. Keadaanku belum berubah. Saudaraku, kalau engkau tidak bisa merubah kondisi keadaan orang terdekatmu, dimulai dalam diri saudara. Rubah hidup kita. Amin. Ada banyak hal yang tidak dapat kita rubah. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana saya berubah. Dikatakan di sini, perhatikan. Kita menyelidiki, memeriksa. Artinya menyediakan waktu, saudaraku. Menyediakan waktu untuk kita berdiam diri, mengenal, memahami kondisi keadaan kita. Pernah saudara dengar di Mazmur, Tuhan selidiki aku, minta Tuhan menyelidiki hati. Ya, kalau benar-benar Tuhan coba aku, uji aku, periksa hatiku. Ya, itu minta Tuhan. Tetapi ayat ini, saudaraku mengizinkan setiap orang marilah. Di mana posisi, di titik apa keadaan kita hari ini. Yang mengenal saudara, Tuhan. Yang mengenal saudara adalah diri saudara sendiri, betul?
Mari kita mengenal diri saudara sendiri, selidiki dan periksa hidup kita. Bagaimana langkah kita selama ini? Bagaimana perjalanan kita selama ini? Apakah kita sudah di luar jalannya Tuhan? Bagaimana saudaraku kehidupan kerohanian kita? Apakah kita semakin merosot? Apakah kita semakin berkembang atau biasa-biasa saja? Itu diri saudara yang tahu. Ya. Dan saya berharap ketika ayat ini berkata, marilah yuk. Semua kita nggak usah tunjuk kamu tuh yang berubah. Ya, kamu tuh harus koreksi diri, enggak. Saya yang harus koreksi diri. Saya yang harus selidiki diri saya. Bagaimana kehidupan saya? Saya percaya ketika kita berani, ya, fair, terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Tuhan, saat ini aku begitu haus. Saat ini aku begitu miskin rohani. Saat ini aku begitu jauh dari Tuhan. Saat ini aku di ujung dalam lembah kegelapan. Saat ini aku lagi menjerit di hatiku Tuhan. Tidak ada yang tahu. Hari ini periksa. Supaya apa? Supaya saudara tahu kondisi keadaan saudara. Nah, ketika kita mengerti kondisi kita, di ayat ini dikatakan, marilah kita, ada terjemahan lainnya saudaraku, marilah kita memeriksa dan menyelidiki jalan hidup kita, lalu apa? Kembali kepada Tuhan. Jadi ketika kita sadar kondisi kerohanian kita sadar kita belum mengalami kebangunan rohani. Kita tahu di titik mana perjalanan kekristenan kita. Lanjut dikatakan apa? Kembalilah kepada Tuhan. Saya ingat saya waktu beberapa minggu lalu menggantikan anak menti yang tidak bisa khotbah. Saya dapat ayat ini saudaraku. Zakaria 1 ayat 3. Ini tentang pertobatan juga kalau satu perikop ini ya. Dikatakan Zakaria pasal 1 ayat 3. Sebab itu katakanlah kepada mereka. Tuhan bilang kepada Zakaria, katakanlah kepada Israel. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan. Yes. Kalau saudara tahu rahasia ini, saya percaya setiap orang yang datang beribadah, dia pulang dengan hidup yang dipulihkan oleh Tuhan. Dikatakan apa? Kembalilah kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, maka Tuhan bilang aku pun akan kembali kepadamu. Rahasia memperoleh jamahan kebangunan rohani. Bisa dibuka slide-nya. Rahasia memperoleh jamahan kebangunan rohani. Saat kita kembali kepada siapa? Kepada Allah. Ketika kita kembali kepada Allah. Periksa, selidiki, kembali kepada Allah. Saudaraku tahu? Saudara sedang mengundang Tuhan untuk Tuhan kembali kepada hidup saudara. Hanya datang kepada Tuhan dalam penyembahan kepada Allah, berdoa mencari Tuhan, berbalik kepada Allah yang benar. Artinya saat saudara sadar kondisi saudara butuh Tuhan. Saudara sadar bahwa saudara rapuh, saudara tidak sanggup, tidak mampu. Hei, kembali kepada Tuhan. Maka Tuhan akan kembali kepadamu. Dahsyat saudaraku. Ayat ini luar biasa. Jadi sebenarnya Tuhan tidak pergi jauh-jauh. Tuhan ada dekat saudara. Cuman bagaimana cara saudara untuk kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan kembali masuk di dalam kehidupanmu. Saudaraku, perhatikanlah. Kegerakan, kebangunan rohani dalam diri seseorang. Saudaraku, ketika dia menyelidiki dirinya. Saudaraku, perhatikan di Yesaya pasal 57 ayat 15. Ini kegerakan yang terjadi ketika kembali. Selidiki, kembali, dan Tuhan kembali. Perhatikan 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia. Yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus.
namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi, di tempat kudus, tetapi juga bersama orang-orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang yang rendah hati, untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Tahan ayat ini. Ini juga perikopnya tentang pertobatan, saudaraku. Kebangunan rohani ketika Tuhan kembali kepada kita. Apa yang dilakukan Tuhan? Saya kasih warna di situ. Yang dilakukan Tuhan. Tuhan bersama-sama. Ada ayat dikatakan Tuhan bersemayam di atas pujian umatnya. Betul? Saya setuju itu. Saudara memuji Tuhan, Tuhan hadir, Tuhan bertata. Kalau Tuhan bertata maka dia berkuasa atas hidup saudara. Tetapi juga Tuhan bersemayam kepada orang yang kembali kepadanya. Dikatakan apa di sini? Dia juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Remuk rendah hati itu orang yang tadi loh. Yang menyelidiki dirinya, periksa dirinya. Orang yang mau kembali kepada Allah. Tuhan masuk ke dalamnya. Apa yang dilakukan Tuhan? Restorasi. Yang Tuhan kerjakan apa? Dia apa? Menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati. Siapa yang dapat menghidupkan semangat? Ada banyak cara iblis untuk melemahkan iman saudara. Ada banyak cara dunia untuk menghancurkan masa depan saudara. Tetapi perhatikan di sini. Kalau saudara kembali kepada Allah, Tuhan bilang apa? Ada restorasi. Dia memberikan semangat. Terus apa lagi? Dia menghidupkan semangat, dia menghidupkan hati. Jadi ada kerohanian yang sudah mati, Tuhan hidupkan kembali. Ada yang tidak punya masa depan, ada yang putus asa, Tuhan bangkitkan kembali. Dia punya pengharapan. Ada orang di posisi yang sudah hancur masa depannya. Sudah tidak bisa lagi bangkit. Datang kembali kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bersemayam, memberikan semangat, menghidupkan setiap hati yang hancur. Haleluya. Jangan tunggu KKR. Setiap ibadah buka hati, Tuhan masuk dalam hatimu. Ayat 16. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah. Dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka. Supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku. Padahal akulah yang membuat nafas. Hanya Tuhan yang memberikan kita hidup. Hanya Tuhan sumber yang membangkitkan setiap orang yang mau mengoreksi dirinya. Yang mengaku keberadaannya di hadapan Tuhan. Ada satu kisah tentang perumpamaan. Tentang anak yang hilang. Ya, dulu saya sekolah minggu. Ya saudaraku, anak remaja, pemuda sering mendramakan ini di kota tempat lahir saya saudara. Dan ini terus melekat dan ini tidak asing cerita ini ya. Tentang anak yang hilang. Nanti saudara buka Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Dan saya melihat dalam kisah perumpamaan ini. Ada tahap memeriksa dan menyelidiki. Ada tahap kembali kepada Bapa. Perhatikan ayat 17. Tahap memeriksa dan menyelidiki hidup. Ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya. Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Perhatikan di tahap ini dulu. Seorang anak bungsu, terkadang Tuhan izinkan krisis itu terjadi. Tuhan izinkan menderita itu terjadi. Untuk apa? Untuk kita memberi diri kita untuk diperiksa. Untuk menyelidiki diri kita. Satu titik di mana anak yang bungsu ini. Dikatakan ayat 17 tadi. Menyadari keadaannya.
Ada orang yang ketawa-ketawa padahal hatinya hancur. Hari ini gak usah ditutup-tutupi lagi. Di hadapan Tuhan sadari kondisi saudara kembali kepada Bapa. Amin. Dikatakan anak bungsu ini ya, ia menyadari keadaannya. Ya sadar, saya sudah jauh dari Bapa. Saya sudah jauh dari Tuhan. Ada beribadah. Ada melayani. Dengan suara emasnya dia memuji Tuhan. Dengan gerakan tariannya dia menyembah Tuhan. Tetapi dia sudah jauh sebenarnya dari Tuhan. Saudaraku, dia menyadari keadaannya. Inilah tahap pemeriksaan atau menyelidiki hidup. Masuk ke tahap berbalik kepada Bapa. Ayat 20. Setelah dia berkata menyadari keadaan 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada siapa? Kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu apa? Merangkul dan mencium dia. Amin. Tuhan masih menunggu saudara. Tuhan masih menanti saudara. Jangan tunda. Saudara buka celah iblis bisa masuk dan menghancurkan iman saudara. Tapi kalau saudara rapuh dan tidak sanggup hari ini. Tuhan aku sadar, aku kembali dikatakan apa? Bapa menolak. Sejauh apapun engkau sudah pergi. Seberat apapun perilakumu dari Tuhan yang kau lakukan. Dikatakan apa? Dia merangkul, dia mencium. Dahsyat Bapa kita, amin. Dia punya kasih yang sempurna. Ya saudaraku, masuk ke tahap ini, kembali kepada Allah kita. Yang kedua, dikatakan marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Terus ada titik 2. Di situ ya, berarti ayat ini berlanjut. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah. Saudaraku, bicara tentang mengangkat tangan saja tanpa mengangkat hati, itu biasa, ritual, action, ya kan? Angkat tangan biar terlihat rohani, itu biasa. Terus angkat tangan saudaraku, itu rutinitas. Angkat tangan tanpa mengangkat hati adalah kemunafikan. Tetapi yang Tuhan mau apa? Angkat hatimu, angkat tanganmu, amin. Tadi udah diperiksa nih, udah diselidiki nih. Aku kembali kepada Tuhan. Angkat hati saudara di hadapannya. Dan angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mau saudaraku kita mengangkat tangan tanpa mengangkat hati kita di hadapannya. Matius 15 ayat 7 Tuhan pernah menegur ya. Dikatakan benarlah Yesaya bernubuat tentang kamu yaitu Israel. Ketika dia berkata bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Tetapi hatinya jauh daripadaku. Memuji, mengangkat tangan tapi hatinya jauh. Tuhan mau, kita mau mengangkat hati kita, mengangkat tangan kita sebagai apa? Tanda sepenuhnya kita mau seutuhnya mengikuti jalan Tuhan, amin. Nah bicara tentang mengangkat tangan, saya kutip ada 3 yang dibawa wakil gembala. Dan ada banyak juga saya tambahi, bicara mengangkat tangan. Saudaraku ketika mengangkat tangan, bagian dari pujian penyembahan kepada Tuhan. Jadi kalau jemaat pas pujian penyembahan, angkatlah tangan saudara, hati saudara di hadapan Tuhan. Itu saudara sedang memuji Tuhan. Mengangkat tangan juga sebagai korban bagi Tuhan. Tuhan, aku tidak memiliki apa-apa, aku memiliki hidupku. Tapi ketika aku mengangkat tangan, sebenarnya itu juga korban yang menyenangkan hati Tuhan. Terus mengangkat tangan juga saudaraku sebagai tanda kerinduan untuk mencintai Tuhan. Aku rindu Tuhan, aku mencintai Tuhan. Itu angkat tangan saudara.
Jadi ibu, bapak yang muda-muda nih, orang muda jangan malu untuk angkat tangan. Saudara angkat tangan bukan buat WL, bukan buat pemain musik, bukan buat choir. Angkat tangan itu buat Tuhan, amin. Karena saudara mencintai Tuhan. Kalau saudara mencintai pasangan saudara, saudara bawa bunga bang. Ya. Terus bunga apa lagi? Tetapi kalau saudara mencintai Tuhan, wow, angkat tangan aja sudah luar biasa. Tuhan suka itu saudara. Karena saudara mencintai Tuhan. Terus mengangkat tangan. Juga tanda penyerahan saudara kepada Tuhan. Aku berserah. Ya, aku berserah. Itu mengangkat tangan juga. Terus apalagi mengangkat tangan sebagai ungkapan janji setia. Tuhan, aku berjanji. Aku mau berkomitmen. Angkat tangan saudara. Jadi gak heran kalau Pantai Kosta beribadahnya ada orang yang angkat tangan. Ada orang yang nangis, ada orang yang bernyanyi, berseru. Karena apa? Karena itulah yang terbaik yang Tuhan mau ya temukan dalam hidup kita. Apalagi ketika mengangkat tangan kita mengingat kembali dosa-dosa yang kita buat. Tuhan sudah ampuni. Ya saudaraku, kalau kita ada dalam perjanjian lama, jangankan angkat tangan, untuk masuk aja ke ruang Maha Kudus kebakar kita hancur saudaraku. Tetapi oleh karena pengorbanan Tuhan, betapa bersyukur aku boleh layak mengangkat tangan di hadapan Tuhan, amin. Nah itu mengangkat tangan, tapi angkatlah tangan, angkat juga hati saudara. Perhatikan, ajakan tadi, marilah mengangkat tangan, hati dan tangan kita kepada siapa? Allah di sorga. Titik 2 tadi kan. Lanjut ayat 42 sampai 47. Hati dan tangan terangkat. Artinya apa? Ketika saudara angkat tangan, angkat hati. Saudara sedang memeriksa, menyelidiki hati saudara, keadaan saudara. Saudara hancur hati di hadapan Tuhan. Kita nggak baca ayat 42 sampai 47. Tapi perwakilan saja ayat 43 dan 44. Engkau menyelubungi dirimu dengan murka. Engkau menghajar kami dan membunuh kami tanpa belas kasihan. Engkau menyelubungi dirimu dengan awan. Sehingga doa tak dapat menembus. Betapa parahnya dosa bangsa Israel. Betapa jahatnya umat Israel di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita mengangkat tangan, diminta Yeremia, angkat tangan, angkat hatimu. Ya, kita sedang memeriksa diri di hadapan Tuhan. Jadi ketika khotbah ini selesai, saya mengajak saudara menyembah. Angkat tangan saudara, periksalah diri saudara di hadapan Tuhan. Apa yang salah, apa yang perlu dibereskan, apa yang perlu diubah, apa yang perlu diperbaiki. Yeremia katakan, angkat tangan, angkat hati. Saudara sedang berhadapan dengan Tuhan. Selanjutnya, yang kedua, ayat 48 sampai 54. Hati dan tangan terangkat sebagai tanda penyesalan dan kembali kepada Allah. Kita baca ayatnya. Demikian firman Tuhan. Air mataku mengalir bagaikan batang air karena keruntuhan putri bangsaku. Air mataku terus menerus bercucuran dan tak henti-hentinya sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari sorga. Mari angkat tangan. Tanda apa? Penyesalan. Tanda penyesalan saudaraku di hadapan Tuhan. Dikatakan air mataku. Ada penyesalan, ada kerinduan, ada kehausan Tuhan. Berserulah di hadapan Tuhan sambil mengangkat tangan, amin. Dikatakan apa? Dia berharap Tuhan melihat, dia mengangkat tangan. Dia berharap Tuhan mendengar. Dikatakan tadi ayatnya di sini ya. Ya, Tuhan memandang dari atas dan melihat dari sorga. Jadi dia berusaha, Tuhan aku tidak mau turun tangan sampai Tuhan melihat penyesalan, kerinduan. Ya saudaraku, luar biasa ya Yeremia. Selanjutnya yang ketiga,
Ayat 55-63. Angkat hati, angkat tangan sebagai apa? Sebagai penyembahan, seruan, dan doa permohonan. Ayatnya kita baca. Engkau mendengar suaraku. Janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesaku dan teriak tolongku. Engkau dekat tak kala aku memanggilmu. Engkau berfirman apa? Jangan takut. Ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku. Engkau telah menyelamatkan hidupku. Jadi kalau bilang marilah angkat hatimu, marilah angkat tanganmu, saudara berserulah. Engkau Tuhan dekat. Engkau berkata jangan takut. Engkau menyelesaikan setiap perkaraku. Luar biasa. Arti mengangkat tangan. Karena apa? Karena ada doa, penyembahan, ucapan syukur, iman yang dinaikkan di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, ayat 64-66. Marilah angkat tangan, angkat hatimu. Karena apa? Ketika engkau mengangkat tangan, engkau percaya bahwa Allah dapat dan sanggup melakukan perkara yang luar biasa. Amin. Ayat 64-66. Ada doa kemenangan supaya Tuhan memulihkan, membalas. Dikatakan apa? Musuh-musuh yang menghancurkan Yerusalem, Babel, bahkan bangsa-bangsa yang mengolok-ngolok, menghina kehancuran Yerusalem. Tuhan hancurkan dan kemenangan menjadi bagian orang Israel. Saudaraku, dikatakan ayat 64. Engkau akan mengadakan pembalasan terhadap mereka ya Tuhan. Menurut perbuatan tangan mereka. Engkau akan mengeraskan hati mereka. Kiranya kutukmu menimpa mereka. Engkau akan mengejar mereka dengan murka. Dan memunahkan mereka dari bawah langit ya Tuhan. Luar biasa. Jadi kalau kita datang dengan hancur hati, menyampaikan perkara kita, menaikkan doa penyembahan kita, mengangkat tangan kita, maka Tuhan turun tangan. Dikatakan apa? Musuh-musuh dihancurkan, dikalahkan. Bagian kita apa? Angkat hatimu, angkat tanganmu. Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Kristus, perhatikan gambar ini. Coba perhatikan gambarnya. Tuhan akan kerjakan kebangunan rohani dalam hidup saudara. Dimulai dari bawah. Apa dikatakan di situ? Mulailah menyelidiki, periksa, dan kembali kepada mungkin posisi saudara seperti anak bungsu. Kembali kepada Bapa. Dia menunggu saudara. Atau mungkin saudara di posisi sebagai anak sulung. Ada dekat Bapa. Tapi hatinya jauh. Selidiki, periksa. Di bagian selanjutnya apa? Kalau saudara rindu kebangunan rohani terjadi dalam diri saudara. Di dalam gereja ini. Dikatakan apa? Mengangkat hati. Dan mengangkat tangan kita. Saya udah jelaskan tadi. Apa maksud angkat tangan? Apa maksud angkat hati? Saya percaya Tuhan melihat. Tuhan berkenan. Dan melawat setiap kita. Dan yang terakhir apa? Angkatlah tangan, angkatlah hati. Kepada siapa? Kepada Bapa di sorga. Dikatakan kepada Allah di sorga. Matius 7 ayat 11, ayat terakhir. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Perhatikan ini. Apalagi siapa? Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Perikop ini tentang meminta, tentang doa. Angkatlah tangan saudara. Angkatlah hati saudara. Naikkan doa saudara. Ya, mengakulah di hadapan Tuhan kondisi keadaan yang saudara alami hari-hari ini. Tuhan tidak tutup mata. Amin. Tuhan tidak tutup telinga. Dan tangan yang berkuasa itu menjamah, melawat. Sehingga apa? Ada kebangunan yang luar biasa. Kerohanian di dalam diri saudara.
Dan saya percaya orang yang hatinya, orang yang mengalami kebangunan rohani, ada semangat yang Tuhan pulihkan dan hatinya dihidupkan kembali oleh Tuhan.